Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah min jami'i ma'asi wa dunub. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rasa syukur atas sang kehadiran di dalam diri ini, sehingga kita masih diberi kehidupan pada hari ini, diberi kesehatan pada hari ini, dan semoga pada hari ini kita semuanya lebih baik dari hari kemarin. Oleh karena itu, mari kita mengucapkan hamdalah dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, mohon izin bicara. Saya ingin memulai kajian ini dengan Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-102. Yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Agar kita mendapatkan ridhonya, mari kita sapa asmanya dengan penuh kelembutan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan saat itu sebelum saya tahu. Dulu mana Islam atau iman? Dan kebanyakan saya mendapatkan jawaban dari banyak orang, Islam dululah, karena tidak mungkin diterima iman seseorang itu kalau tidak beragama Islam. Karena orang kafir dan munafik juga punya iman. Orang kafir, iman itu percaya yang menciptakan semua yang ada di langit dan ada di bumi ini Tuhan. Ya, karena imannya sebatas percaya. Sedangkan orang yang munafik itu hatinya ragu-ragu, tapi mulutnya mengatakan beriman. Ini jawaban yang saya terima dahulu. Sampai suatu hari di masa pandemi, saat orang-orang tidak boleh keluar rumah dan semua kegiatan dihentikan. Dengan tidak bisa pergi ke tempat pengajian, timbul kegelisahan saya. Bagaimana ini? Tidak bisa menuntut ilmu, di rumah saja. Ada rasa seperti itu. Ternyata
hikmah Allah berikan pandemi sangat luar biasa. Di balik musibah ada hikmah yang sangat luar biasa, yaitu bisa mendapatkan ilmu lewat Zoom. Pada suatu hari ada seorang guru yang mengisi kajian di Zoom itu, ya, tepatnya di malam Rabu. Yang judul kajiannya adalah apakah saya orang beriman? Ternyata pertanyaan itu ya menghujam ke dalam hati saya. Lalu timbul pertanyaan, apakah diri ini sudah beriman? Nah, dari kajian itu saya mendapatkan jawaban pertanyaan saya. Ternyata Quran surat Al-Imran ayat 102 yang saya bacakan tadi itu referensinya. Kita harus beriman terlebih dahulu, kemudian jangan sampai mati kalau belum Islam. Karena Islam di sini diartikan pasrah atau berserah diri. Jadi manusia itu ya tidak boleh mati kalau belum berserah diri atau Islam terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini ada perbedaan. Dahulu saya meyakini Islam dulu, kemudian baru iman. Sejak saat saya mendapatkan pelajaran dari guru tersebut, maka saya berubah. Oh, ternyata diawali dengan iman dulu, baru diakhiri dengan Islam. Timbul pertanyaan, ya, iman yang sebenarnya itu seperti apa? Karena dari kecil saya sudah merasa menjadi orang yang beriman. Karena dilahirkan dari orang tua yang Islam. Sehingga semua yang belum Islam belum disebut beriman. Keterbatasan pengetahuan saya saat itu ya seperti itu. Nah, semakin kesini, semakin banyak belajar dengan banyak guru, mulailah timbul kesadaran baru pada diri saya. Ternyata beriman itu ada awalnya. Nah, timbul lagi pertanyaan, kapan saya memulai beriman? Saya tidak bisa menjawab sampai suatu hari, tepatnya di bulan Januari tanggal 22 tahun 2022. Perjalanan yang panjang untuk bisa berjumpa dengan seorang mursyid yang mengantarkan saya untuk bisa mencapai dan bertemu Tuhan akhirnya tiba. Ya. Nah, ternyata untuk beriman itu harus bertemu dulu, ya. Jadi awalnya beriman itu harus berjumpa dulu dengan Allah. Sebagaimana pengalaman Nabi Musa yang ingin bertemu dengan Tuhannya yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 143. Ya. Di situ menceritakan tentang Nabi Musa yang ingin melihat Tuhan. Tentu kalau mau melihat dengan mata materi tidak akan mungkin karena keterbatasan mata materi kita, ya. Akan tetapi ternyata kita bisa melihat dengan mata kolbu karena Allah menciptakan segala sesuatunya itu selalu berpasangan. Ya. Jadi manusia ini ya sebetulnya sudah berpasangan antara jiwa dan raga. Ya.
Dan juga di dalam surat Al-Balad ayat 8 Allah menjelaskan di situ, alam naj'alahu ainain. Bukankah aku telah menciptakan dua mata untukmu? Yang pertama mata jasmani, yaitu mata materi yang kita bisa melihat sekarang ini. Dan yang kedua adalah mata rohani. Sahabat, siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhan, saatnya pasti tiba. Sehingga di dalam surat Al-Ankabut ayat 5, man kana yarju liqa Allah fa inna ja'alallahi la ayat wa huwa samiul alim. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah atau Tuhan, maka sesungguhnya waktu yang akan dijanjikan Allah itu pasti akan datang. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pertanyaannya, siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhan? Ya. Yang jelas yang ingin berjumpa dengan Allah, ya yang ada keinginannya. Karena siapapun yang gak ingin berjumpa dengan Allah, ya gak akan bakal berjumpa. Nah, ternyata disinilah awal mulanya manusia itu disebut beriman. Ya, karena yang mengatakan beriman itu bukan kita sendiri yang mengaku aku sudah beriman, ya, karena pengakuan kita sebesar apapun perkataan kita kepada siapapun masih belum menjadikan kebenaran. Sebab ketika kita melihat kebenaran, kembali lagi kepada Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 100 Allah menjelaskan, wa ma kana linafsin an tu'mina illa biidnillah. Dan tidaklah seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Ya, jadi perkara iman ini bukan sekedar pengakuan kita, tapi Allah yang menentukan iman seseorang itu. Ya. Nah, kebanyakan orang itu tidak mengerti atau tidak mengetahui sebagaimana akhir ayat itu. Wa yaj'alur rijsa 'ala allazina la yaqilun. Ya. Dan Allah akan melimpahkan azab kepada orang yang tidak mengerti. Kembali ngomong tidak mengerti sama dengan tidak mengetahui. Ya. Dan kebanyakan manusia memang tidak mengetahui. Akan tetapi mereka berkata seakan-akan mereka tahu. Padahal dia tahu. Jadi dia nggak sadar kalau dirinya itu nggak tahu. Ya, tetapi kalau diberitahu dia nggak mau tahu. Ya. Dan ketika dia bicara kemana-mana, seakan-akan dialah yang paling tahu. Ya. Sahabat, Al-Quran itu kebenaran. Dan kebenaran itu bisa dibuktikan. Tetapi aneh, di saat Al-Quran bisa dibuktikan malah banyak yang tidak percaya. Bahkan ya tidak bisa menerima kebenarannya. Ya, dan itu sudah diisyaratkan Allah di dalam surat Al-Isra ayat 41.
Walaqad sorofna hadal Qur'an, dan sungguh di dalam Al-Qur'an itu telah kami jelaskan, ya, liyadzakkaru wa ma yajiduhum illa nufuro. Agar apa? Agar mereka selalu ingat. Jadi diulang-ulang di dalam Al-Quran agar bisa teringat. Akan tetapi bukannya mengingat, malah menambah mereka lari dari kebenaran. Itulah yang terjadi. Saat kita betul-betul bisa membuktikan kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, perjalanan hidupnya yang diabadikan, ya tentunya bisa diikuti karena uswatun hasanah tidak mungkin menyembunyikan, ya, apa yang sudah disampaikan Allah kepadanya. Tetapi justru malah kita tidak yakin dengan keterangan itu, ya. Oleh karena itu bagi yang sudah beriman tidak mungkin imannya naik turun, karena yang beriman itu akan senantiasa ditambah terus imannya sama Allah. Hal itu tertera di dalam surat Al-Fat ayat 4. Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman untuk menambah keimanan atas keimanan mereka. Sehingga orang yang benar-benar beriman semakin bertambah imannya. Sedangkan mereka yang mengatakan iman itu naik turun sesuai dengan perbuatan kita. Naik ketika kita menjadi orang yang taat, turun ketika kita bermaksiat. Nah, seperti itu yang banyak kita dengarkan. Ya, bagaimana bisa bertambah sedangkan imannya saja dia belum punya. Jadi karena ditambah itu kan sudah ada awalnya sehingga tinggal bertambah. Tapi kalau belum beriman bagaimana nambahnya? Nah, ini yang banyak tidak disadari. Ya. Nah, sedangkan awal mulanya Allah menyebut orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, tentu yang sudah beriman akan terpanggil untuk menjadi orang yang takwa. Sebab bertambahnya iman itu menjadikan manusia menjadi orang yang bertakwa. Dan ternyata iman itu berbuah, ya, berbuah ketenangan, ya, karena memang Allah menjelaskan bahwa orang yang beriman itu hatinya tidak akan bersedih dan juga tidak akan takut. Jadi selalu dalam ketenangan. Nah, kembali kita lihat dulu nih pada diri kita ini. Benarkah kita sudah tenang? Ya. Ketika kita salat, ketika kita baca Quran, ketika kita zikir, apakah itu sudah bisa membuat kita tenang? Atau hanya saat kita membaca, ya, karena banyak sekali manusia itu ketika ditanya setelah salat, bagaimana rasanya setelah salat? Alhamdulillah, setelah salat saya tenang, ya. Nah, padahal kalau kita mau jujur, ketenangan itu seharusnya ada dalam sholat, ya, karena ketika kita sholat kita benar-benar merasakan kehadirannya, menyatu bersamanya sang keberadaan, sehingga kita nggak ingat apapun, jadi semua permasalahan tidak muncul,
Ya. Nah, mereka yang mengatakan tenang setelah sholat berarti dalam sholat gak tenang dong. Karena memang ketika sholat yang hadir dalam pikirannya bukan Allah, malah yang lain-lainnya. Bisa ingat apa saja saat kita sholat. Nah, ini bedanya. Mengapa saya katakan seharusnya ketika sholat kita itu tenang, maksud saya seharusnya ketika sholat itu kita tenang bukan setelah sholat, ya. Karena apa? Karena dalam surat Toha ayat yang ke-14 Allah menjelaskan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Nah, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya, jadi saat sholat ingatan kita akan tertuju kepada Allah. Nah, karena ingatannya kepada Allah, otomatis akan membuahkan ketenangan. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Ayat tersebut menjelaskan ya tentang orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ya. Hanya dengan mengingat Allah lah hatimu menjadi tentram. Nah, terjawab sudah sahabat bahwa orang yang beriman itu hatinya selalu tenang, tidak galau, tidak resah, tidak takut, ya. Ini ciri diantaranya. Masih banyak ciri-ciri orang yang beriman. Kalau kita mau mengupas satu persatu, akan semakin menjadi jelas. Ya. Nah, kita akan mengetahui apakah di dalam diri kita ini sudah seperti itu. Nah, kalau memang sudah mendapatkan ketenangan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, baik yang suka atau yang tidak kita suka, tidak ada reaksi, tenang wae gitu ya. Ini efek dari ketika kita betul-betul bisa mengingat Allah dengan benar. Ya. Nah, berikutnya cirinya adalah ketika sholat, ya, tadi ingatannya kepada Allah, yang itu juga menyebabkan kita bisa khusyuk. Berikutnya adalah orang yang beriman itu hatinya selalu bahagia. Nah, tanyalah pada diri kita sendiri, betul nggak saya ini bahagia? Ya, karena yang namanya bahagia itu adalah dengan memberi. Bahagia itu tidak ya menolak apa-apa yang tidak kita sukai. Jadi bahagia itu menerima apapun yang tidak enak ya dan melepas apa-apa yang kita sukai. Beda dengan senang. Kalau senang adalah menerima, senang kalau kita itu diberi. Nah, itu kesenangan, ya. Dalam surat Al-Mu'min ayat pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagialah orang yang beriman. Ya. Jadi ini bisa menjadi ciri ketika kita betul-betul sudah beriman, hatinya tidak lagi selalu dalam kesedihan. Hatinya selalu dalam
kebahagiaan. Nah, baiklah sahabat, akan kita sambung berikutnya. Tunggulah kelanjutannya. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.